Situasi politik jelang Pilpres 2024 semakin hangat. Beragam manuver politik dilakukan oleh masing-masing bakal calon demi jalan mulus menuju RI 1. Momentum ini pun disambut dengan hasil survei elektabilitas 3 bakal calon presiden. Berdasarkan hasil survei ketiga lembaga tersebut, posisi elektabilitas 3 sosok baca pres yang ada saat ini selalu identik dalam simulasi 3 nama, di mana Prabowo menempati urutan pertama, Ganjar di posisi kedua, dan Anies di urutan ketiga. Ya, berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras. Orang-orang yang ada di koalisi perubahan ini memang bukan orang-orang yang sabar. Maunya dunia dan seisinya ikut apa yang mereka pikirkan. Kemarin ini Pak Sudirman, orang kepercayaannya Pak Anies, mengatakan begini, era Pak Jokowi tak lama akan selesai, baik karena tuntutan konstitusi maupun situasi. Loh, kok bicaranya kayak kita tidak tahu aturan? Gini Pak Dirman, lah tidak ada koalisi perubahan atau Pak Anies tidak dicapreskan pun, masa jabatan Pak Presiden tahun depan itu ya habis. Ora usah mbok kandhani, wis ngerti. Pakai dalih suasana batin, rakyat menunggu perbaikan suasana bernegara segala. Seperti biasa, masa jabatan itu ya 5 tahun. Emangnya Pak Jokowi siapa? Kalau dia jadi presiden, jadi nambah setahun gitu. Pak Sudirman, jangan samakan beliau kayak capres Anda itu. Tidak ada ambisi mempertahankan kekuasaan yang selama ini. Rakyat sudah tahu itu. Tidak usah main klaim. Rakyat menunggu perbaikan suasana bernegara. Basi. Pak Sudirman, ini pernah jadi Menteri ESDM. Waktu presidennya Pak Jokowi juga. Nggak lama kok. Jadi Menteri hanya 21 bulan. Dari Oktober 2014 sampai Juli 2016. Sebagai orang yang pernah bantu Pak Jokowi, mestinya sampean tahu, sampean paham sedikit banyak mengenal beliau. Jujur saja Pak Sudirman, nggak ada aura mau lama-lama berkuasa Pak Jokowi itu. Kemarin itu, mantan Cagup Jawa Tengah tersebut juga bilang, rakyat pengen sosok capres yang mampu memberi gagasan dan perbaikan. Bukan semangat sekedar meneruskan. Itu rakyatnya siapa? Rakyatnya PKS, rakyatnya Nasdem, atau rakyatnya Demokrat? Wah, itu kan klaim itu. Atau ngaku-ngakunya bapak saja itu. Bahwa negara ini harus semakin baik itu harus, Pak. Tapi ingat, hidup kita harus makin baik belum tentu dari sebuah kesalahan. Sehingga harus ada perbaikan. Seperti kita punya sepeda motor baru nih. Kan begitu mencapai 500 km saja harus kembali ke dealer Pak untuk servis. Apa itu bukti motor kita gagal produk? Yang enggak, itu namanya perawatan Pak. Atau kita sebagai muslim, sholat tidak hanya yang wajib, tapi juga sholat sunnah. Itu wujud makin meningkatnya kualitas kita. Atau contoh pendapatan yang kita peroleh. Kalau bisa makin tambah, waktu itu meningkat. Apa itu tanda pendapatan sebelumnya sebagai kesalahan? Kan ya tidak. Termasuk berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Itu memang sudah waktunya. Tidak dianggap karena salah. Kok Pak Sudirman bisa-bisanya menyebut tuntutan situasi? Ini namanya cacat logika Pak, sesat pikir. Tidak ada situasi yang menuntut begitu. Hanya di aturan atau regulasi kita menyebut masa jabatan 5 tahun. Ya sudah, berhenti. Meski masih banyak rakyat Indonesia yang menginginkan beliau bisa 3 periode. Namun Pak Jokowi tidak mau. Jadi jangan berapologi yang membuat bodoh masyarakat kita Pak. Basa Jawane wayahe. Sudah waktunya memang diteruskan yang lain.
Jangan suka mengatasnamakan rakyat lah. Mereka sudah pada cerdas kok. Pak Sudirman ini juga pura-pura tidak tahu kalau sebuah lembaga survei yang namanya LSI menyebut tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja presiden mencapai 82%. Itu survei bulan Mei 2023, Pak. Bulan ini loh, Pak. Berarti apa yang dikerjakan pemerintah sudah bagus, membuat masyarakat jadi nyaman menjalani hidup. Itu katanya perubahan untuk perbaikan dan akan memanfaatkan momentum Pilpres meraih kemenangan sebelum pertandingan digelar. Coba bisa sebutkan tidak perubahan yang mau dilakukan itu apa? Kan tidak bisa. Dari dulu cuma bilang perubahan apa? Sama bilang kalau survei dukungan pada Pak Anies disebut elektabilitasnya naik. Naik apaan? Wong posisinya tetap nomor 3 aja, buncit aja. Pak Anies sendiri mengakui loh, surveinya selalu di nomor 3. Bahkan mengklaim dijegal segala macam. Jegalnya itu ya pakai apa coba, Pak? Apa indikator menjegalannya itu? Pak Sudirman bisa menyebutkan bentuknya? Wong Pak Anies nih keliling Indonesia, ya tetap bisa bertemu dengan rakyat PKS, rakyat Nasdem, dan rakyat Demokrat gitu. Mau bilang dijadikan tersangkanya Pak Joni G. Plate, penjegalan. Ayo coba bilang ke media, Pak Joni yang sekjen Nasdem dikriminalisasi. Berani nggak? Korupsi 8 triliun itu, Pak. Korupsi 8 triliun kok mau dibiarkan, ya rusaklah negara ini. Katanya Pak Anies, elektabilitasnya tetap naik meski dalam kondisi di bawah tekanan. Ditambahi tuduhan kalau suasana tidak netral dan tidak fair. Itu perasaanmu wae, Pak. Baper Anda itu, Pak. Pak Dirman, sampai ini baper tenan wis. Memangnya tahun 2014 nih, posisi Pak Jokowi apa tidak berat, Pak? Tapi apa pernah Pak Jokowi atau PDIP bilang di bawah tekanan, tidak fair, tidak netral, sama sekali tidak pernah itu. Posisi Pak Anies sekarang nih sama dengan posisi Pak Jokowi di 2014 dulu, Pak. Diusung oleh partai oposisi pemerintah. Bedanya Pak Anies sekarang ini mengeluh. Pak Jokowi dulu ya pokoknya fokus capres, rajin turun ke bawah, mengenalkan diri. Memangnya dulu Pak 2014 ada kemudahan bagi Pak Jokowi? Tidak sama sekali, Pak. Itu di medsos ada tuduhan kalau Pak Jokowi adalah anak PKI, keturunan Cina, anti-Islam, dan label-label menjijikkan lainnya. Jangankan jadi capres, sudah jadi presiden saja loh, masih dituduh berkawan dengan PKI. Nggak percaya? Tuh tanya sama Alfian Tanjung, sama Iksan Tanjung, pemfitnah yang ngaku-ngaku sebagai dai. Sesama muslim kok kerjanya memfitnah mereka itu. Sebagai penutup nih, sebagai penutup saya beberkan hasil survei Litbang Kompas pada bulan Mei ini, Pak. Jadi bukan survei abal-abal, bukan survei yang ngawur. Di urutan pertama nih, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto itu sebesar 24,5%. Tempat kedua ada Pak Ganjar Pranowo 22,8%. Posisi buncit ada Pak mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies. Pak Anies itu hanya mendapatkan 13,6%. Kalau dari survei terbaru LSI Denny JA, belum lama juga, Pak, memaparkan elektabilitas Pak Prabowo tembus angka 33,9%. Namun ditempel ketat Pak Ganjar yang mendapatkan 31,9%. Dan lagi-lagi di tempat terakhir Pak Anies hanya di angka 20,8%, Pak. Jadi pernyataan Pak Sudirman yang bilang elektabilitas yang terus naik itu ya mau membesar-besarkan diri sendiri. Lawannya memang berat,
bukan karena dibantu penguasa, tapi rakyat Indonesia sudah cerdas, sudah tahu membedakan mana capres yang omdok alias omong doang dengan capres yang bakalan bisa bekerja. Oke, demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.